Nama saya Amelia Zahra dari abjad 4 kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daur biogeokimia. Jadi, daur biogeokimia ini merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Zahra dari abjad 4 kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi daur biogeokimia. Pengertian dari daur biogeokimia yaitu peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik atau makhluk hidup yang nantinya akan kembali lagi ke lingkungan. Fungsinya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi. Ada beberapa jenis daur biogeokimia yang akan saya jelaskan, yaitu daur karbon dan oksigen, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur sulfur. Yang pertama akan saya bahas yaitu daur karbon dan oksigen. Daur karbon dan oksigen ini saling terlibat dalam proses pernapasan dan fotosintesis. Tahapannya yaitu dari mulai fotosintesis, rantai makanan, pernapasan makhluk hidup, proses dekomposisi, dan yang terakhir itu ada pembakaran bahan bakar fosil. Unsur karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk anorganik, yaitu karbon dioksida atau CO2. CO2 ini bisa bertambah jumlahnya dari proses pembakaran bahan bakar fosil, misalnya dari asap pabrik, asap kendaraan, dan sebagainya. Selain asap pembakaran, CO2 bertambah juga dari proses pernapasan. CO2 ini lalu akan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis ini akan mengubah CO2 menjadi karbon organik, yaitu glukosa. Glukosa akan disimpan oleh tumbuhan, dan ketika makhluk hidup memakan tumbuhan, karbon organik tersebut akan tersimpan di dalam tubuh makhluk hidup. Lalu karbon tersebut digunakan untuk respirasi. Dan pada saat proses fotosintesis, selain menghasilkan karbon organik, juga menghasilkan gas oksigen yang nantinya akan digunakan untuk respirasi kembali. Kemudian ketika organisme mati, hewan atau tumbuhan mati, sisa-sisa tumbuhan atau hewan tersebut akan mengalami dekomposisi atau penguraian. Penguraian ini juga akan menghasilkan CO2. Lalu karbon organik yang ada di dalam tubuh makhluk hidup tadi akan kembali lagi diuraikan di dalam tanah. Sebagian bahan organik sulit terurai dan ada yang berubah menjadi minyak bumi dan batu bara, sehingga disebut bahan bakar fosil. Pembakaran dari bahan bakar fosil tersebut nanti akan kembali lagi digunakan untuk proses industri dan juga untuk kendaraan. Dan kembali lagi proses pembakaran tersebut menghasilkan CO2. Selanjutnya adalah daur nitrogen. Daur nitrogen merupakan salah satu bentuk dari daur biogeokimia atau siklus senyawa kimia ini yang berpindah melalui organisme sebagai perantara yang nantinya akan kembali lagi ke lingkungan fisik. Nitrogen merupakan komponen pembentuk protein dan juga asam nukleat. Tidak semua organisme atau sebagian besar organisme tidak bisa memanfaatkan nitrogen secara langsung dari udara. Akan tetapi, ada bakteri yang bisa mengikat langsung nitrogen dari udara, yaitu bakteri Rhizobium dan juga Azotobacter. Kedua bakteri tersebut bisa mengikat langsung nitrogen dari udara. Bedanya adalah Rhizobium bersimbiosis dengan tumbuhan kacang-kacangan untuk mengikat nitrogen, sedangkan Azotobacter tidak perlu bersimbiosis karena bisa langsung mengikat nitrogen. Selain itu, ada juga alga biru yang bisa mengikat nitrogen secara langsung. Ada nostoc dan juga anabaina. Nanti nitrogen tersebut akan diubah menjadi nitrat. Nitrat inilah yang akan diserap oleh tumbuhan untuk menyimpan protein dan menjadi protein nabati. Misalnya herbivore atau di situ contohnya domba memakan tumbuhan, maka domba ini akan mendapatkan protein nabati. Protein nabatinya akan diubah menjadi protein hewani. Dan ketika hewan atau tumbuhan mati, akan kembali lagi nanti menjadi sisa organisme itu mengandung asam amino yang awalnya dari protein hewani atau nabati tadi.
Oleh bakteri atau pengurai, asam amino tadi akan kembali lagi diubah menjadi amonium atau NH4+. Proses ini namanya amonifikasi oleh bakteri Bacillus subtilis. Amonium lalu akan dioksidasi oleh bakteri nitrit oleh nitrosomonas atau nitrosococcus menjadi nitrit atau NO2-. Nitrit lalu dioksidasi kembali oleh bakteri nitrat, nitrobakter menjadi nitrat. Prosesnya namanya nitrifikasi, yang dibagi menjadi dua. Ada nitratasi, yaitu pengubahan amonium menjadi nitrit, dan yang kedua ada nitratasi, yaitu pengubahan nitrit menjadi nitrat. Nitrat inilah yang nanti akan diserap oleh tumbuhan dan akan disimpan menjadi protein nabati. Ketika protein nabati dimakan oleh herbivor, maka protein nabati berubah menjadi protein hewani. Nah, kalau kita makan hewan atau tumbuhan, maka kita akan mendapatkan protein dan juga mendapatkan nitrogen kembali. Nanti kalau mati, kembali lagi diuraikan ke tanah menjadi nitrogen. Nitrat tidak semuanya akan diserap oleh tumbuhan, sebagian akan dikembalikan lagi ke udara atau dikembalikan lagi menjadi nitrogen oleh bakteri denitrifikasi, yaitu Pseudomonas denitrificans. Selanjutnya adalah daur fosfor. Daur fosfor atau siklus fosfor adalah perpindahan atau perputaran pergerakan fosfor antara berbagai kompartemen dalam ekosistem seperti air, tanah, dan organisme hidup, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Di alam, fosfor bisa berasal dari pelapukan batuan dan juga penguraian bahan organik oleh dekomposer. Fosfor dalam tubuh makhluk hidup itu nanti akan digunakan untuk menyimpan dan juga memindahkan energi. Fosfor sendiri nanti akan berpindah melalui rantai makanan. Jadi ketika tumbuhan dan hewan mati, sisa organisme itu akan mengandung fosfat organik. Oleh dekomposer, fosfat organik tersebut akan diuraikan dan diubah menjadi fosfat anorganik atau fosfat dalam tanah. Fosfat anorganik tersebut lalu akan diserap oleh tumbuhan. Selain itu, fosfat anorganik yang terlarut dalam air dapat mengalami sedimentasi sehingga terbentuklah batuan baru. Jadi, ketika mengalami pelapukan, fosfatnya akan terbawa oleh aliran air yang terkena air hujan dan sebagainya. Terbawalah ke perairan dan fosfat anorganik tersebut akan mengalami pengendapan atau sedimentasi menjadi batuan baru. Kalau di laut, maka akan terbentuklah batu karang. Dan yang terakhir adalah siklus sulfur atau belerang, yang merupakan jenis daur biogeokimia yang menjaga keseimbangan alam. Daur sulfur menggambarkan bagaimana unsur sulfur dalam keadaan kimia yang berbeda bergerak di antara sistem kehidupan laut, daratan, dan atmosfer. Jadi, belerang atau sulfur yang pertama bisa dalam bentuk SO2 atau sulfur dioksida yang bisa berasal dari aktivitas vulkanik, misalnya erupsi. Kemudian bisa juga dari pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan, asap pabrik, dan lain-lain. Selain itu, belerang juga dapat berbentuk gas hidrogen sulfida atau H2S yang bisa berasal dari proses pembusukan bahan organik, misalnya pembusukan sisa-sisa organisme yang sudah mati atau dekomposisi. Nanti akan menghasilkan gas hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida tersebut kemudian akan mengalami oksidasi menjadi sulfat. Sulfat lalu bersama air hujan akan masuk ke dalam tanah. Ketika kandungan sulfatnya terlalu tinggi disebutnya sebagai hujan asam. Selain itu, hidrogen sulfida yang ada di dalam tanah juga bisa mengalami oksidasi menjadi sulfur atau belerang. Sulfur nanti akan teroksidasi menjadi sulfat oleh bakteri Thiobacillus thiooxidans. Dan sulfat ini bisa tereduksi kembali menjadi hidrogen sulfida dengan bantuan bakteri Thiobacillus thioparus. Nah, tapi dari semua bentuk sulfur, misalnya hidrogen sulfida, sulfur, sulfat, tumbuhan itu akan menyerap sulfur dalam bentuk anion sulfat. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.